saya bongkar. Itu yang kita. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Ya teman-teman, itu tadi serangan PDIP yang disampaikan oleh Sekjen Hasto Kristianto kepada Jokowi. Jokowi dituduh memerintahkan kriminalisasi Anies Baswedan pada kasus Formula E. Nah, ini bakal rame nih. Menjelang pilkada, PDIP mengeluarkan serangan-serangan yang membabi buta, yang menunjukkan bahwa PDIP lagi panik. Panik. Nah, kalau sudah panik, ya itu apa saja dikeluarkan jurusnya. Nah, ya Hasto Kristianto boleh-boleh saja mengaku seperti itu. Tapi buktinya apa? Bahwa Jokowi itu mengkriminalisasi Anies Baswedan di kasus Formula E. Nah, orang sudah curiga kalau Hasto Kristianto itu mengatakan seperti itu karena Jokowi turun gunung membackup ya lawan dari PDIP pada pilkada 27 November nanti. Jokowi turun gunung ya pilkada di Solo, Jawa Tengah, Jakarta, dan Sumatera Utara. Nah, ini membuat PDIP semakin panik, khawatir kalau jagonya kalah. Karena ini adalah pertempuran yang sangat sengit PDIP melawan partai-partai lain. Boleh jadi nama PDIP dipertaruhkan pada pilkada yang akan terselenggara tanggal 27 November. Kalau sampai ya kandang banteng jebol, maka bisa dipastikan periode-periode berikutnya banteng akan kelelahan dan ambruk karena sebutan kandang banteng ternyata bisa dijebol. Ya teman-teman, kita akan melihat tanggapan-tanggapan masyarakat atas kepanikan PDIP ini. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Let's go. Jangan melukai. Nih dengerin para hater Jokowi, nasihat dari Bambang Pacul. Nih penting nih. Tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kau rugi. Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu, gitu loh. Ilmu kehidupan. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri. Kalau nggak percaya. Nah itulah adinda sekalian, kalau Diko bicara, keluarkanlah kata-kata yang baik. Maaf Pak Hasto yang terhormat, saya ingin menanggapi tentang pernyataan Bapak ini. Tadi kan Bapak bilang bahwa Pak Jokowi pernah ngomong sama Bapak mengenai kriminalisasi Pak Anies. Ya, pertanyaan saya Pak, kenapa baru sekarang Bapak bongkar? Kenapa nggak dari dulu? Itu. Apakah kalau dibongkar dari dulu, masyarakat akan memojokkan partai Bapak karena Pak Jokowi berasal dari partai Bapak begitu? Dan sekarang setelah Pak Jokowi beda pandangan dengan partai Bapak, baru Bapak bongkar gitu ya? Nggak fair kalau kayak gitu Pak. Seharusnya kalau sudah jelas-jelas itu nggak benar, sudah jelas-jelas itu kejahatan, seharusnya Bapak bongkar dari dulu Pak. Katakan yang benar itu walaupun pahit adanya, itu baru dikatakan politisi sejati begitu Pak. Bukannya dari sekarang Bapak bongkar. Kalau sekarang Bapak bongkar, tentunya masyarakat berpikir bahwa ini syarat dengan kepentingan politik. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan itu kan sudah merapat ke salah satu calon gubernur yang diusung oleh partai Bapak. Tentunya masyarakat akan berpikir ke sana Pak. Gitu. Jadi jangan karena ada maunya aja Bapak memojok-mojokkan Pak Jokowi. Di satu sisi Bapak memuji-muji Pak Anies. Padahal
rekam jejak Bapak juga ada tuh, jejak digitalnya. Bapak pernah menjelek-jelekan kinerja Pak Anies semasa Pak Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta, ada tuh videonya. Jadi sekali lagi ya Pak, kalau benar-benar Pak Jokowi bicara soal itu ke Bapak, itu kan kita juga nggak membenarkan kalaupun itu terjadi. Tapi yang kami sesalkan, kenapa Bapak diamkan begitu? Dan ingat ya Pak, seseorang yang mendiamkan kejahatan padahal dia tahu itu kejahatan, berarti dia adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Paham Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Delegitimasi terhadap Jokowi masih berlanjut gitu ya. Nah, yang menarik, survei indikator yang beberapa hari lalu, indikator ini kan lembaga survei kredibel ya, menyatakan tingkat kepuasan Pak Jokowi itu 75%. Menjelang akhir loh ini, 75%. Jadi ini kayak lah diserang begitu masif, tapi kok tingkat approval rate masih konstan, konsisten tinggi. Gitu. Nah, gimana kita melihat semua itu, Mr. Q? Pertama pasti halu ya orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ketar-ketir ya, karena kan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sangat-sangat tinggi, 75%. Ya, lepas dari berbagai macam pro kontra, lepas dari berbagai macam serangan-serangan, kalau eranya pilpres ya atau masih jadi kandidat, Pak Jokowi ini mungkin dijuluki sebagai Teflon kandidat. Teflon itu mau dikasih elemen ditembakin pakai apapun nggak ada yang lengket, rontok semua gitu. Ini Teflon presiden. Teflon presiden ya. Jadi diserang pakai isu apapun juga ternyata kepuasannya masih sangat-sangat tinggi. Selain kepuasan tinggi ya, kalau indikator juga mengatakan bahwa harapan terhadap kepresidenan datang ya Prabowo Gibran itu 80-an persen. 84%. Jadi mereka sangat tinggi, optimis. Publik mayoritas optimis gitu. Dan itu penting sekali karena apa? Karena orang kan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu gagal, tidak berhasil. Sudah dibantah dengan angka kepuasan 75%. Dan konsekuensi dari vonis bahwa Pak Jokowi gagal itu, maka keberlanjutan itu tentunya adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Faktanya Pak Prabowo yang jelas-jelas keberlanjutan dari Pak Jokowi, angka optimismenya 84%. Nah, makanya yang mengatakan Pak Jokowi itu ketar-ketir, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak kompak, Pak Prabowo tinggalkan saja Pak Jokowi, itu sebetulnya semua itu bukan informasi, tapi itu framing. Dari sumber-sumber yang bernama bocor halu. Bocor halu disebut halu karena itu sebetulnya halusinasi dia sendiri gitu. Dan karena halunya banyak jadi halus. Oh, jadi sebetulnya begitu ya. Jadi bocor halus itu adalah plural. Iya, plural. Iya. Karena halu ya. Iya, betul. Iya. Ya teman-teman, itu tadi tanggapan masyarakat tentang serangan-serangan yang ditujukan kepada Jokowi yang masif dilontarkan oleh PDIP. Padahal kader PDIP sendiri yaitu Bambang Pacul itu mengatakan kalau Jokowi itu orang baik, jangan diserang begitu. Mungkin PDIP tidak mendengarkan suara dari kader senior tersebut. Ya, kita tunggu saja akhir dari pertempuran Jokowi dan Megawati tanggal 27 November nanti. Bagaimana, apakah PDIP masih bisa menang ataupun harus terperosok, nyungsep, tidak bisa bangun lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.